Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan proposal dokumen rencana bisnis. Proposal ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dokumen rencana bisnis yang diampu oleh Ibu Rinanda Febriana, SSTMT. Untuk pertama, di ringkasan eksekutif, produk kami adalah produk virtual reality. Seperti yang kita ketahui, saat ini virtual reality termasuk salah satu teknologi yang perannya sangat dibutuhkan. Nah, virtual reality ini membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna tersebut merasa seperti berada di dalam lingkungan tersebut. Cara kerja dari virtual reality ini dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Nah, perusahaan kami namanya Cybercode. Cybercode ini hadir untuk menghadirkan solusi dengan sebuah aplikasi virtual reality, yaitu aplikasi pembelajaran yang mensimulasikan kegiatan pembelajaran dalam dunia virtual dengan semirip mungkin sebagaimana dunia nyata. Jika menggunakan aplikasi dari kami, sangat memungkinkan bagi kita untuk menjamin keselamatan siswa, lalu meminimalisir kecelakaan praktikum pembelajaran yang berbahaya. Aplikasi ini juga menghadirkan media pembelajaran yang menarik, sehingga mampu meningkatkan minat siswa dalam belajar. Lalu, adapun investasi yang dibutuhkan untuk membangun software ini, yaitu kira-kira sebesar 200 juta rupiah untuk biaya perancangan dan pengembangan website, meliputi alat penunjang seperti komputer, media promosi, dan lain-lainnya. Adapun pendapatan yang dihasilkan dari software ini dapat diprediksi sebesar 40 juta per tahun. Diperkirakan payback period dari aplikasi Cybercode ini adalah 2 tahun setelah kami beroperasi. Selanjutnya, untuk latar belakang perusahaan, jadi nama perusahaan kami adalah Cybercode, bidang usaha di teknologi informasi. Untuk perusahaan milik perseorangan, produk yang kami hasilkan itu aplikasi, salah satunya aplikasi pembelajaran lewat virtual reality tadi, namun tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk menghasilkan produk aplikasi dalam berbasis website ataupun desktop dan juga Android. Untuk pemiliknya, CEO sekaligus founder, yaitu saya sendiri, Ridho Subhan, yang alamat perusahaannya di Jalan Pengipasan Soreang. Untuk email ada di info@cybercode.id. Nomor telepon ada di nomor berikut ini. Moto kami yaitu An Amazing Reality for You. Visi kami memberikan akses pembelajaran yang mudah, praktis, fun, dan interaktif yang berbasis teknologi. Sedangkan untuk misi, yang pertama, membuat aplikasi pembelajaran yang praktis untuk digunakan. Yang kedua, membuat aplikasi pembelajaran yang tidak monoton dan menyenangkan sehingga dapat menambah semangat siswa dalam belajar. Yang ketiga, mengembangkan sistem terintegrasi sehingga memberikan kemudahan monitoring bagi pendiri. Perusahaan kami mulai berdiri sejak Agustus tahun 2020 dengan jumlah aset yang dimiliki sebesar 200 juta rupiah dan karyawan sebanyak 15 orang. Selanjutnya, biodata pemilik atau pengurus. Nama pemilik Ridho Subhan. Pengalaman bekerja sebagai programmer dari tahun 2020 sampai sekarang. Untuk riwayat pendidikan, terakhir lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri Pembangunan Cimahi, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Selanjutnya, untuk struktur organisasi kami,
terdapat 4 divisi, yaitu sales lead, marketing lead, dan technical lead. Dari sales lead ini ke bawahnya lagi ada account manager dan support engineer. Lalu untuk marketing lead-nya ada analisis, product manager, dan public relation. Selanjutnya untuk technical lead ada software engineer. Software engineer baik itu software engineer web, desktop, Android ataupun game. Lalu ada system engineer, ada tester, yang terakhir ada hardware engineer. Nah, selanjutnya di konsultasi pendamping, perusahaan kami ini telah terdaftar di ABDSI, Association Business Development Service Indonesia, sebagai mitra pengembangan SD Business. Lalu untuk susunan pemegang saham Subhan sebesar 50%, valuasinya 50 juta, persentase 45%, hingga setelah pendanaan valuasinya 450 juta. Sehingga kira-kira total yang akan didapatkan sebesar 1 miliar. Selanjutnya untuk analisis pasar dan pemasaran, pertama dari produk dan jasa yang dihasilkan. Produk yang akan dihasilkan ini berbentuk sebuah aplikasi. Aplikasi untuk apa? Yaitu untuk mensimulasikan kegiatan praktikum siswa. Aplikasi yang dibangun ini melibatkan kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki kesamaan visi dan misi. Selanjutnya, pendirian usaha ini telah melalui berbagai pertimbangan dari berbagai aspek, seperti keselamatan siswa dalam melakukan praktikum untuk sekolah menengah kejuruan, lalu kemudahan monitoring kegiatan pembelajaran. Ketiga, menyajikan kegiatan pembelajaran yang tidak monoton dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu gambaran pasar saat ini, prospek untuk pembuatan aplikasi simulasi, khususnya yang menggunakan teknologi virtual reality, masih sangat disebutkan luas cakupannya. Maka dari itu, kami lebih berfokus dulu pada daerah Jawa Barat, yang mana kami lihat memiliki kebutuhan aplikasi simulasi yang tinggi bagi sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, adapun target atau segmen pasar yang dituju. Target pasar yang menjadi sasaran utama kami yaitu kepala sekolah atau kepala dinas pada suatu instansi terkait yang membutuhkan pembelajaran interaktif untuk sekolah. Selain itu, kami juga membidik pemilik lembaga kursus yang memerlukan aplikasi simulasi sebagai penunjang pembelajaran kursus tersebut. Nah, untuk tren pengembangan pasar saat ini memang sangat mendukung karena terjadinya era pandemi ini membuat pembelajaran online semakin marak dipraktikkan di berbagai sekolah. Maka demi menjaminnya keselamatan dan keselahatan siswa, kami menawarkan aplikasi penunjang pembelajaran yang aktif, kreatif, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Cybercode mengaplikasikan konsep gamifikasi untuk pembelajaran siswa, mana menurut Muntean dalam penelitiannya yang berjudul Raising Engagement in E-Learning Through Gamification pada tahun 2011, hasil dari gamifikasi dalam pembelajaran daring diklaim dapat membantu motivasi belajar siswa dan karena adanya umpan balik positif untuk siswa lebih baik serta tertarik untuk belajar. Dari proyeksi penjualan, perusahaan kami memperoleh nilai proyeksi ini dari studi lapangan yang dilakukan oleh tim. Tim kami berasumsi bahwa proyeksi per tahun pertama itu di angka 150 juta karena masih tahap awal pengembangan, kemudian di tahun-tahun berikutnya kami harap akan berlipat seiring berjalannya branding, periklanan, dan sebagainya yang dapat menunjang proyeksi penjualan perusahaan. Nah, berikut untuk break even point atau titik impasnya untuk BEP per unit
Selanjutnya untuk strategi pemasaran, produk yang kami jual dikhususkan pada penjualan dan perawatan aplikasi. Lalu keunggulan yang kami miliki yaitu kami menyediakan pelayanan jasa yang lengkap, mulai dari awal pembuatan aplikasi yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan klien. Kami juga menyediakan jasa instalasi produk sampai dengan maintenance ataupun upgrade aplikasi jika suatu saat klien ingin menambahkan modul baru. Untuk harga tergantung pada kompleksitas dan banyaknya modul yang akan dibuat. Namun kami juga dapat menawarkan beberapa paket yang bisa dipilih oleh klien. Untuk promosi utama kami melalui website, Facebook, Twitter, radio, dan pamflet yang akan disebar di sekitar area strategis di tengah kota, lalu area pendidikan. Rencana untuk saluran distribusi kami dari wilayah pemasaran sendiri, lokal sebesar 25%, regional 50%, nasional 25%, dan ekspor 0%. Adapun jalur distribusi itu melalui individu, distributor, retailer, dan lainnya. Nah, proses produksi dari kami yang pertama menentukan modul pelajaran. Penentuan modul ini teknisnya tim kami akan berdialog dengan klien untuk mendiskusikan fitur apa saja yang harus disiapkan dan dibuat pada aplikasi simulasi. Yang kedua, membuat modul yang telah disepakati dan membuat modul pembelajaran pada aplikasi virtual reality. Lalu yang ketiga, setelah selesai membuat modul, tim kami melakukan instalasi. Setelah instalasi selesai, tim kami menyediakan perawatan secara berkala untuk memastikan bahwa performa aplikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya, rencana pengembangan produksi itu kami akan terus mengembangkan usaha ini dengan semangat dan komitmen yang kuat. Bahkan rencananya kami akan membuka cabang baru sebagai kantor marketing di daerah yang memiliki peluang usaha yang tinggi. Kompetensi SDM yang kami perlukan yaitu bisa disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pemrograman game C# dan C++. Yang kedua, menguasai pemasangan server. Yang ketiga, menguasai pembuatan website menggunakan PHP, Python Plus, atau Node.js. Keempat, menguasai pemrograman database dengan MySQL, MongoDB, dan PostgreSQL. Lalu adapun rencana pengembangan usaha kami yaitu yang pertama dari price sendiri, kami menggunakan metode cost plus pricing yang mana penilaian harga produk disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan ditambah dengan markup untuk menentukan harga jual. Nah, produk utama dari kami adalah simulasi pembelajaran, aplikasi simulasi pembelajaran. Untuk tempatnya kami berlokasi di daerah Bandung Selatan. Lalu untuk promosi kami menggunakan mass advertising pada beberapa media baik itu cetak dan online, lalu direct marketing melalui website, internet marketing melalui sosial media, Facebook, YouTube, dan lainnya. Nah, berikut di bawah ini ada analisis keuangan kami. Laporan arus kas Cybercode pada tahun 2020, lalu laporan laba rugi pada tahun 2020, rencana kebutuhan investasi kami. Untuk selanjutnya, rencana kebutuhan arus kas. Lalu rencana arus kas untuk tahun 2021 sampai 2025. Rencana kebutuhan pinjaman. Yang terakhir, analisis dampak dan risiko usaha. Dampak terhadap masyarakat sekitar. Kami harap dengan berdirinya perusahaan kami dapat merekrut masyarakat sekitar yang berkompeten dalam bidangnya untuk menjadi salah satu karyawan. Nah, selain itu, kami juga dengan adanya perusahaan kami berharap agar masyarakat dapat lebih melek terhadap teknologi sehingga masyarakat sekitar dapat memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk yang terdapat di lingkungan produk tersebut.
terdapat dalam lingkungan tersebut. Lalu dampak terhadap lingkungan, dampak produksi. Nah, pada usaha di sini bisa dikatakan polutan yang dihasilkan tidak ada karena kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi software. Selanjutnya, analisis risiko usaha ini bisa berupa ketidakpuasan klien atau fitur yang sebelumnya telah disepakati karena terjadi kesalahpahaman persepsi sehingga menyebabkan klien kami kecewa. Selanjutnya, kurang loyalitas pelayanan, hubungan dengan masyarakat yang kurang baik sehingga menyebabkan konsumen tidak mau datang lagi. Lalu antisipasi risiko usaha yang akan kami terapkan yaitu menjaga kualitas produk yang dihasilkan oleh tim kami agar klien tetap loyal dan menggunakan jasa perusahaan, lalu menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan masyarakat sekitar. Demikian proposal ini disampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran tentang prospek bisnis kami. Mohon maaf bila ada beberapa kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.